Jumpa lagi di channel Lukas Suprastowo. Kali ini bersama saya untuk yang kedua kalinya ke Embung Bathara Sriten. Kunjungan yang pertama saya disambut dengan cuaca yang cerah. Sejauh mata memandang, yang ada adalah hijau perbukitan yang sangat cantik. Namun perjalanan kali ini, sejak memasuki 5 km menuju Embung, saya disambut dengan kabut pekat. Subuh pagi jam 4. Setelah sekitar jam 5-an, kabut juga reda, dan situasi yang berbeda saya dapati dalam jalan-jalan kali ini. Jarak pandang yang terbatas sekitar 10 meter memberikan nuansa yang berbeda. Terlebih di masa pandemi ini, Embung Sriten tidak banyak dikunjungi oleh para wisatawan, apalagi pagi banget pada saat ini, seperti pada saat ini. Kabut pekat membatasi jarak pandang sehingga beberapa vegetasi hanya nampak seperti siluet, tetapi justru menarik. Bagi saya ini sebuah situasi yang sangat indah. Mungkin kalau saya dapati suasana yang sama seperti pertama kali datang ke sini, mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang berbeda. Sejenak saya berkeliling di Embung Sriten sebelum kemudian saya agendakan untuk meniti Bukit Bathara Sriten yang dengar-dengar dari beberapa orang, katanya di sana ada gerbang malaikat. Maka saya yang awam ini hanya akan menikmati dari sisi yang nampak. Apakah sisi dunia yang lain itu terasa? Tidak tahu. Mari ikut perjalanan ini sampai akhir supaya mendapatkan sesuatu yang menarik di Embung Sriten edisi pagi ini. Saya berangkat dari Kota Klaten pada pukul 3 pagi dengan menggunakan motor bersama dengan rekan yang menggunakan motor yang lain. Ketika sampai di sini masih pekat, gelap. Namun saat ini sudah menjelang jam 5 sehingga cahaya matahari sudah nampak walaupun terselimuti kabut tebal. Nah, saat ini saya akan memulai perjalanan menapaki Bukit Bathara Sriten. Sudah tertata bagus, rapi. Namun karena pandemi maka saya pikir pengunjungnya sedikit, malah justru
terawat dan tetap rapi. Ya, sejauh memandang hari ini, pagi ini, kabut tebal menyelimuti embung dan bukit Bathara Sriten. Saya lanjutkan lagi perjalanan menuju puncak yang kata orang ada gerbang malaikatnya. Nah, ini ayunan yang sempat saya mainkan waktu pertama kali dulu ke tempat ini dalam cuaca yang cerah, namun kali ini kabut pekat menjadi background yang menghadirkan nuansa tersendiri. Ya, tapak demi tapak saya lalui bersama dengan embun pagi yang sejuk. Suara desiran angin kencang sekali. Namun demikian saya kurangi volumenya untuk memperjelas pembicaraan saya. Nah, situasinya sejauh mata memandang pagi ini kabut tebal diiringi dengan angin yang kencang. Saya merasakan nuansa yang berbeda, menarik, dan juga asik. Seperti melangkah di atas awan. Dan ketika ada teman mengatakan di sana dipercaya ada gerbang malaikat, maka kabut tebal ini justru mengiring, memperkuat suasana yang mungkin hendak dibangun. Ya, ada beberapa rekan yang sudah camp semalam dan tidak terlalu banyak orang. Untuk menuju lokasi setelah tanjakan pertama, maka sekarang turun dengan tangga yang masih rapi, bagus. Harus hati-hati karena kanan kiri sudah jurang yang dalam. Inilah jalan setapak yang harus dilalui untuk turun sejenak dari bukit pertama menuju tempat yang diyakini, dipercaya, yang katanya sebagian orang disitulah letak gerbang malaikat. Nuansa sejuk dan dingin. Saya tidak berani mengatakan mistis ya, tetapi suasana memang berbeda kali ini. Pengunjung yang tidak banyak, hanya 8 orang saya hitung. Yang ke bukit ini hanya 4 orang. Yang sama-sama penasaran untuk menuju lokasi. Kabut tebal masih menghambat pandangan untuk melihat bukit yang ada di depan. Ya,
tapak demi tapak dilalui. Sebagian juga masih jalan alami, belum diperkeras dengan semen. Nah, harus kita lalui untuk menuju ke sana. Nah, ini bukit terakhir menuju lokasi yang dipercaya adalah gerbang malaikat. Lumayan menanjak dengan anak tangga yang lumayan banyak. Namun pagi ini perjalanan terasa asik karena diiringi dengan sejuknya kabut. Namun kalau sendiri sepertinya nyali juga akan teruji. Namun karena ada beberapa teman maka lebih tenang. Nah, inilah puncak kedua. Di sekitaran sinilah yang dipercaya gerbang malaikat itu ada. Namun untuk mencapai titik yang tepat kita harus masih melangkah lagi, namun tidak begitu menanjak. Ya, supaya sempurna maka perjalanan diteruskan saja sampai rasa penasarannya hilang. Ya, disinilah yang katanya gerbang itu ada. Hanya orang-orang tertentu katanya yang bisa melihat. Percaya atau tidak percaya, saya tidak mengarah ke sana. Saya lebih menghargai alam dan melihat apa saja yang unik di tempat ini. Terlebih kabut mengiringi perjalanan kami pagi ini. Dengan kabut maka karakter pohon pun juga nampak sedemikian bagus. Nah, dalam jarak tertentu maka bunga-bunga yang bermekaran masih bisa dilihat. Beberapa waktu di tempat ini yang dipercaya ada gerbangnya, saya justru mendapati beberapa vegetasi yang cantik. Yang memang harus dilihat secara detail. Berlatar kabut dan siluet pepohonan, maka setiap detail tanaman yang ada menghadirkan keindahan yang maksimal. Nah, ini beberapa jepretan saya. Bukankah ini sebuah keindahan yang luar biasa dari alam? Terlebih embun masih secara alami menyelimuti bunga-bunga yang bermekaran. Selayaknya pintu gerbang menurut saya ditata dengan indah. Maka bunga-bunga dibiarkan berkembang di gerbang. Mungkin itulah yang
Saya yakini, dan mungkin berbeda dengan yang lainnya, saya hanya bisa melihat dengan kasat mata keindahan-keindahan yang ada di tempat ini. Ini kalau tidak salah bunga taibo Cina. Dia selalu mekar. Bahkan ketika kering justru daunnya berkurang, bunganya akan semakin semerbak. Tiupan angin membuat tanaman ini mengayun ke sana kemari. Ya, warna-warni bunga di sini. Dan kali ini mendapatkan warna kuning yang berada di sisi bukit. Kalau tidak hati-hati mengambil gambar bisa jatuh, hati-hati. Sekali lagi, jarak pandang hanya sekitar 10 meter, maka di balik siluet pohon tidak bisa dilihat indahnya perbukitan hijau di Gunung Kidul ini. Nuansa yang berbeda yang saya temui di sini. Kali ini, pagi ini, hari ini. Sang Putri Malu pun pagi ini bermekaran, bermandikan embun pagi yang sejuk. Mereka menghiasi bukit ini. Dan saya secara pribadi menemukan keindahan di tempat ini. Oke, saya harus kembali karena ada tugas. Maka setelah menikmati sekian waktu di puncak ini, saya turun untuk kembali ke halaman parkir, mengambil motor dan kembali. Nah, ini sebagian situasi jalan pulang melalui jalur yang berbeda dari yang tadi berangkat. Saya mengambil jalur yang belum tertata rapi, namun cenderung lebih datar. Nah, ini saya sudah turun, sudah memasuki area embung lagi untuk menuju tempat parkir. Ya, dengan kabut saya menemukan keindahan dan situasi yang berbeda. Tidak sia-sia perjalanan jam 3 pagi dari rumah ke tempat ini mendapatkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih Embung Bathara Sriten yang menghadirkan suasana yang berbeda. Sangat sejuk pagi ini. Ya, namun saya harus kembali untuk melakukan tugas-tugas saya, menyelesaikan. Lain waktu akan datang kembali untuk menikmati suasana yang berbeda mungkin yang akan dihadirkan di tempat ini kembali. Oke, persiapan pulang. Motor dipanasi sejenak. Ya, motor lawas ini cukup membantu, menolong saya untuk bisa kesana kemari. Oke, saya
akan pulang melewati jalan yang curam untuk turun, tapi sudah bagus kok, jalannya tenang, sudah beton kokoh. Cuma lumayan sempit, kalau mobil harus ekstra hati-hati, perhatikan kanan kiri. Ya, pulang pun kami masih diiringi dengan kabut pekat. Namun tetap bersyukur bahwa perjalanan menghadirkan keasikan tersendiri dan tidak membuat saya kapok untuk lain waktu bisa kesini kemari, kesini lagi. Oke, saya hendak pulang. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Semoga menghadirkan wacana wawasan yang baik. Mari jalan-jalan, mari hargai alam. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.